Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Bima, Firman dan juga Nadia akan mempresentasikan materi yaitu menganalisis perbaikan operasi. Yang pertama yaitu pengertian dan pentingnya manajemen operasi. Menurut Yohanes Yahya nomor 1 tahun 2006 memberikan pengertian manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha pada anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peran manajemen menjadi penting dalam posisinya, baik manajemen produksi, pemasaran, sumber daya manusia maupun keuangan. Selain itu, manajemen operasi merupakan satu fungsi manajemen yang penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan dalam perkembangannya. Manajemen operasi sangat pesat terutama bila dikaitkan dengan lahirnya inovasi dan teknologi baru yang kerap diterapkan dalam operasi bisnis. Yang kedua yang selanjutnya elemen kunci perbaikan dalam operasi. Sebuah operasional yang dikatakan efisien dan efektif akan tidak memiliki sumber daya yang terbuang atau tidak terpakai di dalam setiap operasionalnya. Untuk itulah, operational excellence dianggap merupakan pengembangan dari konsep lean management, sebuah manajemen yang ramping dan sehat karena tidak adanya sisa atau waste yang tak berguna. Operational excellence bertujuan memiliki keunggulan yang kompetitif dan membantu dalam bersaing dan berkembang. Perusahaan perlu memperhatikan 10 elemen ini. Yang pertama yaitu rencana pengendalian, yang kedua standarisasi, yang ketiga manajemen visual, yang keempat mengurangi limbah manufaktur, yang kelima proving kesalahan, yang keenam analisis penyebab permasalahan, yang ketujuh pemecahan masalah menggunakan alat quality control, yang kedelapan perbaikan terus-menerus atau kaizen, yang kesembilan analisis kemampuan, dan yang ke-10 pengendalian proses statistik. Setelah menerapkan elemen-elemen ini, organisasi akan menjadi lebih matang dan kuat. Terdapat dua cara menyelaraskan elemen tersebut. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan, dan yang kedua reward dan recognition. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Bima, yaitu tentang yang ketiga, pendekatan dalam mengelola perbaikan operasional. Secara taktis, pemimpin di industri perlu melibatkan beberapa tim di organisasi untuk bekerja sama. Terlebih dahulu, pemimpin harus menunjuk tim proyek untuk memantau dan mendukung kolaborasi budaya di seluruh pabrik. Berikut beberapa pendekatan yang diambil dari prinsip Lean. Ini dapat membantu Anda meningkatkan kinerja operasi dan kolaborasi tim. Yang pertama adalah challenge the studio quo, mengubah mentalis. Jika tidak rusak, jangan memperbaikinya. Dan praktik lama seperti pemeliharaan yang terjadwal mendorong organisasi mencapai kinerja manajemen aset yang benar. Yang kedua adalah get up, get out, go and see. Dalam kerangka Lean, para pemangku kepentingan bersama-sama melihat realistis lapangan dan menilai proses untuk menemukan akar masalah. Yang ketiga, continuous improvement atau yang disebut Kaizen, meningkatkan kerjasama antara tim pemeliharaan dan operasi, tidak harus mengeluarkan biaya yang besar. Yang keempat adalah respect. Tim operasi dan pemeliharaan memainkan peran yang sama pentingnya dalam menjaga kendala aset. Kerjasama keduanya harus dibangun berdasarkan kepercayaan dan komunikasi yang terbuka. Yang kelima adalah teamwork. Para pemimpin bisnis perlu melatih tim tentang
cara mengidentifikasi peluang untuk bekerja sama yang baik. Perubahan budaya merupakan tantangan besar di setiap industri. Dibutuhkan partisipasi dan komunikasi aktif dari pemimpin, komitmen untuk menilai proses dan tanggung jawab di seluruh organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nadia Putri Salsabila, NPM 340 akan menjelaskan tentang teknik perbaikan dalam operasi. Menurut Tanner dan De Toro, mengemukakan bahwa suatu perbaikan proses terdiri dari 6 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi masalah proses. Dalam melakukan perbaikan suatu proses, hal yang pertama kali dilakukan yaitu penetapan atau spesifikasi sistem mana yang terlibat agar usaha-usaha tersebut dapat berfokus pada output. Yang kedua, identifikasi dan dokumen proses. Dalam mendeskripsikan suatu proses, dapat menggunakan alat seperti diagram alir. Dalam pembuatan diagram alir akan memungkinkan untuk melakukan aktivitas perbaikan. Yang pertama, mengidentifikasi peserta dalam proses berdasarkan nama, posisi, atau organisasi. Yang kedua, memberikan kepada semua peserta dalam proses suatu pemahaman umum tentang semua langkah dalam proses dan peran dari individual mereka. Yang ketiga, mengidentifikasi inefisiensi, pemborosan, dan langkah-langkah yang berlebihan. Yang keempat, menawarkan suatu kerangka kerja untuk mendefinisikan suatu pengukuran proses. Yang kelima, semua proses yang telah diidentifikasi harus didokumentasikan. Kemudian yang ketiga yaitu mengukur performansi. Pada langkah ini dimaksudkan untuk dapat mengkuantifikasikan baik atau buruknya suatu sistem yang ada atau yang sedang berjalan atau yang sedang beroperasi. Ukuran performansi ini harus didefinisikan dan dievaluasi dalam konteks harapan pelanggan. Dengan kata lain apa? Untuk performansi, ukuran performansi ini mengacu pada harapan pelanggan. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan 3 tingkatan. Yang pertama proses, yang kedua output, dan yang ketiga outcome. Kemudian yang keempat memahami mengapa suatu masalah proses terjadi. Nah, apabila tidak ada data yang dibutuhkan, akan menimbulkan kesulitan untuk memahami mengapa suatu sistem berjalan seperti itu sehingga akan berdampak pada performansi yang tidak sesuai dengan harapan. Masalahnya adalah penyimpangan yang terjadi antara performansi yang diharapkan dan performansi aktual. Contohnya, mesin produksi M itu tidak pernah mampu memproduksi lebih dari 70% desain kapasitasnya. Kemudian yang kelima, mengembangkan dan menguji ide-ide. 4 langkah yang terdahulu dalam membangun kerangka dasar untuk memahami dimensi kritis dari proses dengan jalan mengidentifikasi proses kunci, mengukur bagaimana baik atau buruknya proses itu beroperasi. Nah, dari keempat langkah sebelumnya dapat membantu dan mengidentifikasikan penyebab-penyebab dari masalah utama. Dengan adanya pengembangan ide ini bertujuan untuk perbaikan proses. Yang keenam, terakhir, implementasi solusi dan evaluasi. Pada langkah keenam ini, perbaikan proses dimulai dengan perencanaan dan implementasi perbaikan yang diidentifikasi dan diuji dalam langkah kelima. Langkah ini melanjutkan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas dari proses yang diperbaiki. Informasi yang telah diperoleh kemudian dijadikan umpan baik untuk melaksanakan perbaikan proses selanjutnya, sehingga akan diperoleh suatu perbaikan proses secara terus-menerus. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami dari kelompok 10 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan bertanya di kolom Google Classroom. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.